mengatasi pandemi itu harus menjadi prioritas utama. Mengenai caranya itu kita mesti tanya sama orang dari kesehatan, ya. Apakah itu bisa dilakukan kalau PSBB-nya dilonggarkan atau apa, itu bisa, ditanyakan. Saya nggak punya kompetensi untuk menjawab itu. Tetapi yang saya ingin katakan adalah, seandainya PSBB-nya itu strict dengan yang ada sekarang, memang ada konsekuensi ekonomi. Akan ada konsekuensi ekonomi karena apa? Karena itu aktivitas bisnis tidak akan berjalan. Maka konsekuensi ekonominya harus diatasi dengan pemerintah memberikan itu bantuan sosial dan bisnis harus diberikan lifeline. Jadi ini sebetulnya adalah konsekuensi logis dari sebuah keputusan. Tapi apakah PSBB-nya sudah harus dilonggarkan sekarang atau bulan depan? Saya nggak punya knowledge untuk itu. Tetapi yang saya mau bilang adalah dari segi ekonomi, mengatasi pandemi itu yang artinya adalah social protection dan kemudian support lifeline kepada real sector harus diberikan. Kalau gitu daya tahan, dari Indonesia sendiri seperti apa nih Pak? Ya untuk menghadapi pandemi begitu ya dengan adanya kemungkinan hal-hal yang mungkin akan, terjadi begitu ke depannya. Kalau dilihat dari sisi daya tahan Indonesia sendiri seperti apa? Kalau saya lihat memang yang disampaikan oleh dunia usaha benar bahwa begini, rata-rata perusahaan itu punya stok sekitar 3 sampai 4 bulan gitu ya. 3 sampai 4 bulan mereka stoknya. Jadi kalau dia mulai berlangsung dari bulan apa, Maret, April, Mei, Juni mungkin sampai Juni itu masih relatif kuat, tetapi kalau lebih dari itu maka perusahaan itu akan kena. Ya, mereka mungkin harus mulai melakukan PHK, sekarang sudah mulai terjadi, tetapi mungkin akan jauh lebih masif. Karena itu implikasinya adalah bagaimana supaya mereka tidak melakukan itu. Mhm. Kalau dilihat dari sisi Pemerintah segala punya ya? gimana? Iya Pak Katib silakan lanjutkan Pak. Suara Anda agak sedikit terputus Pak. Oh, sorry. Jadi kalau misalnya pemerintah mengambil langkah itu, mesti diberikan itu social protection dengan lifeline-nya kepada real sector. Itu konsekuensi logis gitu. Nah, pertanyaannya adalah, pemerintah punya nggak resources-nya? Kalau menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya tadi, relokasi budget defisitnya bisa dinaikkan. Nggak apa-apa, kita sekarang berapa, 3% mau dinaikin jadi 5, 5%. kalau mau ditambahin lagi additional 1% juga saya kira itu justified gitu. Oke. Jadi ruang itu masih cukup besar begitu ya Pak Katib ya? Saya nggak mengatakan cukup besar, kita tuh nggak seperti Singapura ya, atau Mmm, Amerika atau Australia yang bisa punya apa ya, stimulus terhadap GDP defisitnya bisa sampai 10% gitu. Kita nggak punya kemewahan seperti itu. Tapi tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau bantu untuk yang lower middle income group, kita mungkin butuh sekitar 90 sampai 120 triliun. Itu tambahannya 0,75% dari GDP. Kalau 0,75% dari GDP, saya masih bisa lihat ruang tuh, misalnya anggaran kementerian lembaga dipotong lebih jauh, infrastruktur project ditunda dulu, ibu kota ditunda gitu. Terus kemudian aktivitas-aktivitas yang nggak perlu tahun ini ditunda, itu aja tentu nggak cukup. Apalagi yang bisa dilakukan pemerintah issue bond, ya mumpung lagi demand dari private sektornya rendah, kredit perbankan permintaannya nggak banyak, sehingga uang bisa pergi kepada obligasi pemerintah. Kalau mau issue bond keluar, memang agak mahal, atau pinjaman juga dari misalnya seperti Bank Dunia atau dari Asian Development Bank. Dulu waktu saya zaman Menteri Keuangan kita punya yang namanya DDO, Deferred Drawdown Option, di mana kalau misalnya price dari bondnya terlalu mahal, kita bisa pinjam dari ADB, dari World Bank dengan bunganya 100 basis point di atas LIBOR.